Everything down to the last minute details. Huh? Satu, dua, tiga. Ayo. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya ketuanya Rangga Bariski Putra dengan NIM 240830000132 dan ini adalah anggota saya. Dengan saya Novalia Rizia Wesamud dengan NIM 240830000135. Saya Ocha Safitri dengan NIM 240830000118. Saya Isman dengan NIM 240830000116. Saya Yanwari Surulisa Mahendra dengan NIM 240830000173. Dan ini adalah presentasi kami. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rangga Bariski Putra dari kelas 1F dengan NIM 240830000132. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi virtualisasi dan kontainer. Yang pertama, pengertian dan fungsi dari virtualisasi. Virtualisasi itu sendiri adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan fungsi virtual dari sumber daya komputer fisik seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Dengan virtualisasi kita dapat menjalankan beberapa sistem informasi secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik. Seolah-olah setiap sistem operasi itu memiliki perangkat kerasnya sendiri. Lalu fungsi utama virtualisasi itu yang pertama adalah efisiensi sumber daya. Virtualisasi memungkinkan kita dapat memanfaatkan perangkat keras secara lebih efisien dengan menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi pada satu server fisik. Yang kedua adalah fleksibilitas. Kita dapat dengan mudah mengkloning dan menghasilkan mesin virtual sesuai kebutuhan yang mungkin kita dapat dengan cepat menyesuaikan lingkungan kita dengan kebutuhan yang berubah. Habis itu yang ketiga adalah peningkatan keamanan. Untuk peningkatan keamanan virtualisasi dapat meningkatkan keamanan dengan mengisolasi sistem operasi dan aplikasi dari satu sama lain, sehingga serangan pada satu mesin virtual tidak akan mempengaruhi mesin virtual lainnya. Yang keempat dan terakhir ini mungkin dari fungsi virtualisasi adalah kemudahan pengelolaan. Virtualisasi memungkinkan kita dapat mengelola beberapa server secara terpusat yang mempermudah tugas-tugas seperti pembaruan, pencadangan, dan pemulihan bencana. Lalu pengertian dan fungsi dari kontainer. Pengertian kontainer sendiri itu, kontainer adalah teknologi virtualisasi tingkat sistem operasi yang dapat memungkinkan kita dapat membungkus aplikasi dan semua dependensi yang diperlukan untuk menjalankannya dalam paket terisolasi yang disebut kontainer. Seperti itu ya. Kontainer sendiri dapat dijalankan di berbagai platform termasuk server fisik, mesin virtual, dan cloud. Fungsi utama kontainer yang pertama adalah portabilitas. Kontainer dapat menjalankan di berbagai platform tanpa modifikasi yang membuatnya sangat portable. Jadi bisa dijalankan di semua berbagai platform ya. Yang kedua adalah efisiensi sumber daya. Jadi kontainer sendiri itu lebih ringan dan lebih cepat daripada mesin virtual. Yang ketiga adalah efisiensi sumber daya. Efisiensi sumber daya sendiri untuk kontainer lebih ringan dan lebih cepat daripada mesin virtual ya, sama seperti sumber daya tadi juga lebih efisien daripada mesin virtual. Yang keempat adalah konsistensi. Kontainer memastikan bahwa aplikasi yang dijalankan dalam lingkungan yang sama dimanapun mereka dijalankan dan membantu mencegah masalah kompatibilitas. Terima kasih. Cara kerja virtualisasi. Virtualisasi bekerja dengan menggunakan hypervisor, yaitu lapisan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan manajemen mesin virtual.
Hypervisor bertindak sebagai jembatan antara perangkat keras fisik dan mesin virtual, mengelola sumber daya dan mengizinkan mesin virtual untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Ada dua jenis hypervisor. Yang pertama adalah bare metal. Hypervisor ini berjalan di atas perangkat keras fisik dan tidak memerlukan sistem operasi host. Sedangkan yang kedua adalah hosted. Hypervisor ini berjalan di atas sistem operasi host seperti Windows dan Linux. Cara kerja kontainer. Kontainer bekerja dengan mengisolasi aplikasi dan dependensi mereka dalam lingkungan yang terkendali. Kontainer berbagi kernel sistem operasi host, tetapi mereka memiliki ruang pengguna, proses, dan jaringan yang terpisah. Kontainer menggunakan teknologi seperti namespace untuk mengisolasi sumber daya seperti proses, jaringan, dan penyimpanan. Setelah itu menggunakan key-groups untuk membatasi sumber daya dan dapat menggunakan oleh kontainer. Setelah itu kontrol akses untuk mengontrol akses kontainer ke sumber daya sistem. Saya akan menjelaskan jenis-jenis virtualisasi dan jenis-jenis kontainer. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang jenis-jenis virtualisasi. Virtualisasi dapat dikategorikan berdasarkan jenis sumber daya yang divirtualisasikan. Yang pertama, virtualisasi server. Virtualisasi server ini memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi pada satu server fisik. Yang kedua, virtualisasi penyimpanan. Virtualisasi penyimpanan ini memungkinkan kita untuk mengelola penyimpanan fisik secara terpusat yang memungkinkan kita untuk mengakses data dari berbagai lokasi. Yang ketiga, virtualisasi jaringan. Virtualisasi jaringan ini memungkinkan kita untuk membuat jaringan virtual yang terpisah dari jaringan fisik dan memungkinkan kita untuk mengelola dan mengontrol lalu lintas jaringan dengan lebih mudah. Yang keempat, virtualisasi desktop. Virtualisasi desktop ini memungkinkan kita untuk menjalankan sistem operasi desktop dan memungkinkan kita untuk mengakses desktop kita dari berbagai perangkat. Yang kelima, virtualisasi aplikasi. Virtualisasi aplikasi menarik fungsi aplikasi untuk berjalan di sistem operasi selain sistem operasi yang dirancang untuk aplikasi tersebut. Misalnya, pengguna dapat menjalankan aplikasi Microsoft Windows di mesin Linux tanpa perlu mengubah konfigurasi mesin tersebut. Yang berikut adalah jenis-jenis kontainer. Jenis-jenis kontainer dapat dikategorikan berdasarkan teknologi yang digunakan. Yang pertama, Linux container. Linux container adalah teknologi kontainer yang populer untuk sistem operasi Linux. Yang kedua, Docker. Docker adalah platform kontainer yang populer yang menyediakan alat untuk membuat, menjalankan, dan mengelola kontainer. Kemudian yang terakhir adalah Kubernetes. Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer yang memungkinkan kita untuk mengelola dan menskalakan kontainer secara otomatis. Baik, itu saja jenis-jenis virtualisasi dan kontainer yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisman dengan NIM 24083000116. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak yang digunakan dalam virtualisasi dan kontainer. Adapun beberapa perangkat lunak yang digunakan di dalam virtualisasi. Yang pertama, VMware Workstation. Perangkat lunak virtualisasi desktop yang populer untuk Windows dan Linux. Adapun yang kedua, Oracle VirtualBox. Perangkat lunak virtualisasi desktop gratis dan open source yang mendukung berbagai sistem operasi. Dan yang ketiga, VMware Exchange. VMware Exchange digunakan sebagai hypervisor bare metal yang populer untuk pusat data. Berarti yang digunakan untuk mengelola data. Terus yang keempat, Microsoft Hyper-V.
hypervisor bare metal yang disertakan dengan Windows Server. Yang kelima, Xen Server. Xen Server ini adalah yang digunakan sebagai hypervisor bare metal open source populer untuk pusat data. Yang keenam, Proxmox VE, hypervisor bare metal open source yang populer untuk pusat data. Sama lagi, emang tolol kalian. Dan yang terakhir adalah OpenStack platform closed open source yang mendukung virtualisasi dan kontainer. Nah, dan di sini adapun di sini adapun perangkat lunak yang digunakan di kontainer, yaitu yang pertama Docker. Docker, platform kontainer yang populer yang menyediakan alat untuk membuat, menjalankan, dan mengelola kontainer. Yang kedua, Kubernetes. Kubernetes sendiri platform orkestrasi kontainer yang populer untuk mengelola dan menskalakan kontainer secara otomatis. Dan yang ketiga, Podman. Podman ini sendiri platform kontainer open source yang merupakan alternatif untuk Docker. Ya, sekian dari saya. Thank you very much. And I introduce myself, Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanuar Yusril Isamahendra. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam virtual dan kontainer. Spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan untuk sistem virtualisasi dan kontainer tergantung pada beban kerja yang akan dijalankan. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah CPU. CPU itu prosesor. Semakin banyak inti CPU atau prosesor, semakin banyak mesin virtualisasi dan kontainer yang dapat dijalankan secara bersamaan. Yang kedua adalah memori. Semakin banyak memori, semakin banyak mesin virtualisasi dan kontainer yang dapat dijalankan bersamaan. Jika memorinya kecil, itu hanya bisa dilakukan beberapa program dari mesin virtualisasi dan kontainer. Hanya sebagian. Jika memorinya lebih besar, lebih banyak yang dijalankan. Yang ketiga dari penyimpanan semakin besar kapasitas penyimpanan, semakin banyak data yang dapat disimpan. Untuk penyimpanannya itu diusahakan yang memiliki kecepatan tinggi. Yang keempat, sekarang jaringan sendiri, semakin cepat koneksi jaringan tersebut, semakin cepat mesin virtualisasi atau kontainer yang dapat berkomunikasi dengan satu sama lain. Dan lagi, untuk CPU tadi diusahakan untuk speknya yang sekarang diusahakan yang generasi terbaru di antara 12, 13 dan 14. Prosesor CPU tipe dari prosesornya sendiri, tipe prosesor multicore minimal quad core, rekomendasi untuk Intel Xeon atau AMD. Intel Core-nya untuk minimal i5 atau i7 generasi terbaru, atau AMD Ryzen untuk desktop atau laptop. Kecepatannya minimal 2 gen. Lebih baik jika mendukung teknologi virtualisasi seperti Intel VT atau AMD V2.
Dan untuk RAM-nya sendiri disarankan 16 GB untuk lingkungannya lebih kompleks, idealnya 32 atau lebih jika memadai. Untuk penyimpanannya sendiri tipenya untuk SSD untuk atau NVMe sangat disarankan untuk kecepatan akses yang tinggi. Kecepatan akses minimal 256 GB, disarankan 512 atau lebih, tergantung pada jumlah dan ukuran VM atau kontainer yang akan dijalankan. Konfigurasi RAM digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan, dan kita membutuhkan kartu jaringan. Jaringannya untuk kecepatannya minimal ya 1 GB minimal, namun untuk penggunaan data istirahat intensif atau pusat data NIC 10 Gbps atau lebih tinggi memberikan performa lebih baik. Tipe NIC GB minimal 2 NIC disarankan untuk pemisahan lalu lintas manajemen dan data. Multiport berbelanja NIC dengan banyak port atau NIC dengan dukungan bonding dapat meningkatkan ketersediaan jaringan dan throughput. Untuk motherboardnya sendiri dukungan untuk teknologi visualisasi dan manajemen jarak jauh. Dukungannya harus mendukung prosesor dan RAM yang dipilih, serta memiliki slot ekspansi yang cukup untuk kartu tambahan jika diperlukan. Pendinginnya sendiri pendingin aktif, fan atau sistem pendingin yang untuk cair untuk menjaga suhu komponen tetap stabil selama operasi berlangsung. PSU disarankan kapasitasnya harus cukup kuat untuk mendukung semua komponen sebelumnya, dengan margin tambahan minimal 80 plus centigrade. Sekian.